banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Hai, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 11 yang belajar agama Katolik, ya. Ini bagian B. Kemarin bagian A kita sudah membahas tentang gereja yang menguduskan. Ini kan 5 tugas gereja. Liturgia, kerigma, inilah kerigma yang kita bahas sekarang. Artinya gereja yang mewartakan. Tugas kita menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh Tuhan kepada kita. Kita yang adalah gereja pasti telah mendengar dan membaca firman Tuhan Yesus. Apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Matius 28, 19-20. Nah, lebih jelas lagi dalam Markus 16, 15-16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman ini tidak hanya berlaku pada zaman para rasul, tetapi juga bagi kita semua pengikut Yesus pada zaman modern ini. Bahwa kita wajib untuk mewartakan Injil, tentu saja dengan cara yang berbeda-beda. Melalui pelajaran ini, kita dapat memahami tugas pewartaan gereja dan dengan demikian dapat terlibat dalam tugas ini, khususnya dengan kesaksian hidup kita. Nanti itu kita bahas dalam martiria. Nah, sebagian sebagai umat awam, maka kita menjadi bentara yang ikut bertanggung jawab dalam pewartaan ini. Kita diharapkan tanpa ragu-ragu memadukan pengakuan iman dan penghayatan iman. Pewartaan Injil yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata memperoleh ciri khas dan daya guna istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa dalam dunia seperti ini. Artinya apa? Apa teori yang telah kita terima, apa khotbah ajaran-ajaran iman yang telah kita dapat, itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sia-sia kalau kita hanya pintar secara teori, tapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan nyata. Kerigma dan diakonia harus satu. Maka untuk itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus Kristus Sang Putra bersabda kepada para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ya Bapa, bersabdalah juga kepada kami saat ini, agar Kau mampukan untuk mendalami materi dalam pertemuan ini dengan tulus ikhlas. Ya Allah, anugerahkan juga kepada kami akal budi yang bijaksana dan hati yang mencintai, agar kami rela membaktikan diri untuk terlibat aktif dalam karya pewartaan gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi, hari ini kita masuk ke dalam tugas gereja yang kedua. Tentu ada 5 tugas gereja, menguduskan, mewartakan. Ini yang kedua, kita masuk ke mewartakan. Nanti ada 3 lagi, dan itu akan kita pelajari pada semester 2. Nah, ini dulu kita masuk. Nah, ini Matius 28, 19, ayat 20. Ya, silakan buka kitab sucinya. Ini dasarnya mengapa kita wajib dan harus menjadi pewarta. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepada. Ya, puisi karya Monsinyur Kamara. Misi berarti meninggalkan.
Jadi ini tugas gereja mewartakan. Masa misi kita adalah meninggalkan? Apa isi pesan puisi ini? Coba cari, pasti bisa. Pasti ada makna mendalam. Apa makna pewartaan menurut puisi ini? Apa makna? Kita mewarta itu apa maknanya? Lalu apa pendapatmu tentang tugas pewartaan gereja? Bagaimana pewartaan gereja sekarang? Ya, pendapatmu bagaimana? Kurang bagus, kurang maksimal. Oh bagus, ini dia ini. Saya senang sekali mendengar ini. Waktu Romo ini menjelaskan ini, saya mengerti dengan baik. Nah, itu ya. Lalu kita mencoba sekarang mendalami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang perutusan murid-murid Yesus. Ya, perintah untuk memberitakan Injil itu tadi sudah kita baca. Nah, sekarang Injil itu yang ini ya, Matius 28 16 sampai 20 itu coba dalami. Apa pesan Injil di atas bagi kita? Apa pesannya untuk kita? Lalu sebutkan cara atau pola pewartaan yang sebaiknya kita gunakan di zaman ini, di tanah air kita ini. Di Indonesia ini sekarang apa yang paling bagus? Ya, berbagai untuk bentuk pewartaan. Apa yang harus kita perhatikan supaya pewartaan kita berhasil? Supaya memang didengar orang, mau dilakukan. Ya. Nah, ini yang ketiga tadi sebutkanlah bentuk-bentuk pewartaan yang dapat kita gunakan. Ah, itu pada zaman. Ya, saya rasa sangat banyak, apalagi kalau kamu ada ahli-ahli dalam dunia media, HP, internet, browsing atau apa, semua kamu jauh. Ya. Nah, kita coba membaca dokumen ajaran gereja tentang tugas pewartaan. Celakalah aku. Ini Paulus yang menulis. Jika aku tidak memberitakan Injil, nah, bayangkan itu. Berarti kalau kita tidak memberitakan Injil, kata Paulus, celakalah kita. Tentu bukan doa supaya kita celaka, bukan itu maksud. Tapi bagaimana dia cambuk dirinya, dia pukul dirinya, dia coba tekan dirinya, tekan egonya, bagaimana supaya bisa jadi pewarta Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Nah, kita mencoba mendalami sekarang. Ya, itu ada dokumen itu. Ya. Apa pesan isi dokumen itu? Bentuk-bentuk pewartaan yang dapat kita gunakan pada zaman ini sekarang ini. Apa yang harus kita perhatikan supaya pewartaan kita berhasil? Itu tadi sudah kita munculkan beberapa pertanyaan. Nah, yang menjadi mulai poin-poin penting adalah ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja. Sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya. Nah, ini tadi tradisi itu. Ya, pewartaan para rasul sebagai daya. Sabda Allah dalam kitab suci. Nah, ini tertulis. Sabda Allah dan pewartaan aktual gereja. Berarti ini apa? Ya, perintah-perintah atau bentuk sabda Allah yang sekarang diaktualkan oleh gereja. Itulah magisterium gereja, wewenang mengajar gereja secara aktual. Nah, pewartaan verbal. Jadi ada 2 nanti pewartaannya, verbal dan verbal. Ini sekarang kita masuk ke verbal. Ya, pertama khotbah atau homili. Tahu kan bedanya khotbah atau homili? Umumnya pastor itu homili. Ya, satu perikop kita suci dia terangkan untuk kita. Dan itu dasarnya dari Injil. Pelajaran agama, makanya kamu belajar dengan baik. Ya, karena ini adalah bentuk pewartaan masa kini yang boleh kita lakukan. Katekesi umat, di mana umat berkumpul di satu lingkungan, ya lalu mereka mulai berkatekesi, saling mengajar. Pendalaman kitab suci dan sebagainya, ya. Ketika kita ada di bulan September kemarin, bulan kitab suci nasional, maka di situ kita mendalami kitab suci itu khusus, ya, untuk kehidupan kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita mendapat buahnya, ya. Nah, usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandalkan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Apa? Mendalami dan menghayati sabda Tuhan. Kamu bisa mengaktualkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari itu dengan pertama, dalami dulu, hayati dulu, hidupi dulu sabda Tuhan itu. Jangan belum dihayati, belum dihidupi, sudah dikatakan, sudah dikhotbahkan sama orang lain. Lama-lama nanti kita hanya pintar ngomong, tidak pintar melakukan. Lalu yang berikut adalah mengenal umat atau masyarakat konteksnya. Ketika kamu mewartakan atau bercerita atau menyampaikan sesuatu tentang Tuhan, lihat dulu, ya, para pendengar itu siapa?
Ya, siapa para pendengarnya? Layak juga tema ini kamu beritahu? Ya, jadi menguasai konteks. Nah, langkah ketiga adalah menghayati. Kita coba menghayati. Kita menyimak, meresapi. Ada pesan Paus Fransiskus, berteguhlah dalam ini. Silakan baca ya. Ya, berteguhlah dalam ini. Nah, maka refleksi kita yang terakhir adalah, sudahkah saya melaksanakan tugas pewarta sebagai murid-murid Yesus dalam hidupku sehari-hari? Sekali lagi saya mengingatkan bahwa tugas